Halo rekan-rekan semua, kembali bersama saya Maria Paramastri dalam video pembelajaran pengukuran kinerja dan analisis. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai performance management dan review, yaitu bagaimana upaya perusahaan atau manajemen untuk mengelola kinerja karyawan dan anggota perusahaan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan mengenai proses pengukuran kinerja, manajemen kinerja dan review, serta proses penilaian kinerja dan sistem kompensasi. Nah, kita awali dengan fungsi dasar manajerial. Rekan-rekan bisa melihat tabel mengenai fungsi-fungsi dasar manajerial pada tampilan berikut. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu ada fungsi planning dan controlling, yaitu perencanaan dan pengendalian. Ya, kemudian ada fungsi organizing atau pengorganisasian dan fungsi leading atau fungsi kepemimpinan. Beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kinerja anggota organisasi, itu yang pertama adalah memberikan masukan dan arahan atas kinerja organisasi dan kinerja anggota organisasi. Kemudian yang kedua adalah memberikan feedback secara konstruktif atau umpan balik dan saran untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggota organisasi. Yang keempat adalah bagaimana manajemen menyelesaikan permasalahan, mengelola perbedaan pendapat, dan mencari penyelesaian yang sama-sama win-win solution. Rekan-rekan, ada kalanya manajemen perlu memberikan serangkaian arahan atas permasalahan yang dialami oleh anggota organisasi atau atas kinerja yang dirasa perlu dievaluasi. Coaching atau pengarahan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan permasalahan kinerja. Di sini manajemen harus bisa memahami permasalahan utama kinerja. Lalu yang kedua adalah mencari penyebab utama atas masalah tersebut. Nah, setelah mendeskripsikan masalahnya, manajemen harus bisa mencari penyebab utamanya masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari solusi atas masalah. Ketika solusi atas masalah sudah ditemukan, tahap keempat adalah mengimplementasikan solusi tersebut ke dalam langkah selanjutnya. Lalu tahap yang terakhir adalah tindak lanjut atas implementasi solusi yang telah dikerjakan. Nah, selain proses coaching atau memberikan arahan, proses konseling juga penting diterapkan, di mana bertujuan untuk mengubah work attitude atau sikap kerja dari anggota organisasi. Proses konseling di sini tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengemukakan masalah, lalu yang kedua adalah mencari penyebab utama, yang ketiga adalah mencari solusi bersama, lalu yang keempat adalah mengimplementasikan solusi, dan yang selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut atas solusinya. Rekan-rekan, pada dasarnya perilaku dan kinerja karyawan itu sifatnya dinamis. Kadang-kadang mungkin kinerjanya sungguh luar biasa, namun kadang-kala juga ada kesalahan dan penurunan kinerja. Sehingga pengelolaan kinerja oleh manajemen perusahaan perlu dilakukan secara optimal dan berkala. Hal ini melalui aktivitas manajemen kinerja, kemudian melalui aktivitas performance coaching atau coaching kinerja, dan juga performance counseling. Harapannya, karyawan bisa termotivasi kembali sehingga menghasilkan performance yang lebih baik pada tahapan atau level selanjutnya. Demikian topik kita kali ini, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.